Berjumpa kembali. Semoga sahabat inspiratifku dalam keadaan baik selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Yang baru bergabung, ayo di-subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bersama saya Jessica Hussein, akan mengkisahkan tentang asal-usul adanya godaan setan berbentuk penampakan pocong. Langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Di masa lampau, jauh sebelum cahaya Islam menyentuh bumi Nusantara, kehidupan manusia diliputi oleh kepercayaan akan roh-roh gaib, pohon-pohon angker atau pohon keramat, kuburan-kuburan keramat, tempat-tempat yang dikeramatkan. Dengan ritual ancak-ancak, penyuguhan dan dalam bentuk persembahan yang lainnya. Kala itu, iblis dan para pengikutnya memiliki wujud yang begitu mengerikan. Sosok mereka besar, hitam pekat, dan sering menjelma sebagai bayangan raksasa di balik pohon-pohon tua. Iblis gemar menciptakan mitos-mitos paganisme, meyakinkan manusia bahwa kekuatan gaib berasal dari jimat atau pemujaan terhadap arwah leluhur. Di setiap sudut hutan dan kampung, manusia hidup dalam ketakutan. Pohon-pohon yang besar dipenuhi janji-janji palsu dari iblis bahwa mereka adalah tempat tinggal roh pelindung. Para pemuja kerap memberikan sesajen dan melafalkan mantra-mantra demi keselamatan. Iblis tertawa puas melihat manusia terjerat dalam kebodohan ini. Namun, segalanya berubah ketika Islam datang membawa syariat baru. Islam memperkenalkan konsep pemakaman yang terhormat. Tubuh jenazah dimandikan, dikafani, dan dikebumikan. Iblis mulai merasa kehilangan kendali. Dengan ajaran tauhid yang kokoh, manusia tidak lagi mempercayai jimat dan keramat. Mereka mulai melantunkan doa kepada Allah, bukan kepada pohon atau batu. Iblis merasa gelisah. Pengaruhnya mulai memudar. Ia mengumpulkan para pengikutnya di lembah gelap yang tersembunyi di tengah dunia manusia. Dalam pertemuan itu, ia berbicara dengan suara yang menggema seperti petir. Kita telah kalah dalam satu cara, tetapi aku punya rencana baru, ujar iblis. Matanya menyala merah menyala. Manusia telah mengubah cara mereka menguburkan jenazah. Mereka membungkus tubuh dalam kain putih, dan itu menjadi bagian penting dari agama baru ini. Kita akan memanfaatkan itu. Para pengikutnya tampak bingung. Salah satu dari mereka bertanya dengan suara serak, "Apa maksudmu, tuanku?" Iblis tersenyum penuh kelicikan. Kita akan mengambil rupa mereka yang sudah mati. Kita akan membentuk tubuh kita seperti mereka yang telah dikafani. Namun, kita tidak akan membiarkan kain itu terlepas. Kita akan membiarkan simpul di ujung kepala tetap terikat, menciptakan kesan bahwa mereka kembali dari kubur. Manusia akan ketakutan. Mereka akan berpikir bahwa kematian adalah hukuman abadi, dan mereka akan mulai meragukan keadilan Tuhan. Para pengikutnya mulai tertawa terbahak-bahak, menyukai ide itu. Dengan semangat jahat, mereka berlatih mengubah wujud mereka menjadi pocong, sosok yang menyerupai jenazah yang baru saja dikebumikan. Iblis memberikan tugas kepada masing-masing anak buahnya untuk menyebar ke penjuru negeri. Mereka muncul di kuburan-kuburan, di jalanan sepi, bahkan di sekitar rumah manusia yang beriman. Kemunculan mereka sering disertai dengan bau busuk dan suara aneh, membuat manusia ketakutan hingga kehilangan akal. Namun, meski sukses menggoda banyak orang, iblis tetap menyimpan rencana yang lebih besar. Baginya,
Pocong hanyalah langkah awal untuk menciptakan kebimbangan dalam hati manusia. Dan dalam bayang-bayang malam yang gelap, pocong mulai muncul sebagai simbol ketakutan baru, sebuah taktik licik iblis untuk terus menyesatkan manusia. Seiring waktu, kehadiran pocong mulai menyebar. Sosoknya menjadi kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Orang-orang mulai takut berjalan sendirian di malam hari, terutama di dekat kuburan. Bahkan suara angin yang berdesir atau suara burung malam saja bisa membuat bulu kuduk mereka berdiri. Namun, di balik semua itu, Islam terus berkembang. Orang-orang yang belajar agama mulai memahami bahwa rasa takut kepada selain Allah adalah bentuk kelemahan iman. Para ulama mulai memberikan ceramah, mengingatkan manusia bahwa makhluk seperti pocong hanyalah tipu daya iblis. Tetapi iblis tidak menyerah. Melihat semakin banyak manusia yang kuat imannya, ia memutar otak. Kita tidak bisa mengandalkan ketakutan fisik saja, pikirnya. Kita harus menanamkan rasa ragu dan hayalan di hati mereka. Lalu dimulailah fase kedua dari teror pocong. Iblis memerintahkan anak buahnya untuk tidak hanya menampakkan diri, tetapi juga berbisik ke dalam hati manusia. Setiap kali ada yang melihat pocong, bisikan-bisikan itu masuk ke pikiran mereka. Apakah Allah benar-benar akan melindungimu? Lihatlah, bahkan jenazah bisa bangkit dari kubur. Bagaimana kalau ini hukuman bagi dosa-dosamu? Mintalah perlindungan kepada pohon keramat itu, atau jimat lama di laci nenekmu. Bisikan-bisikan itu perlahan meracuni hati manusia yang lemah. Beberapa mulai percaya bahwa pocong adalah arwah penasaran, bukan tipu daya setan. Mereka kembali menghidupkan tradisi lama, memberikan sesajen di makam atau meminta perlindungan kepada hal-hal selain Allah. Namun, di tengah keputusasaan itu, muncul seorang alim ulama yang dikenal sebagai Kiai Hasan. Ia adalah seorang tokoh yang memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah. Kiai Hasan tahu bahwa umat Islam sedang diuji oleh tipu daya baru iblis ini. Suatu malam, di desa kecil tempat ia tinggal, seorang penduduk datang tergopoh-gopoh ke rumahnya. Wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. "Kiai, saya melihat pocong di pemakaman. Ia melompat-lompat dan menghilang begitu saja." Kiai Hasan tersenyum tenang. "Tenanglah, nak. Itu bukan arwah orang mati. Itu hanyalah setan yang ingin menyesatkanmu." Tapi Kiai, baunya busuk sekali, dan matanya seperti menyala merah. Kiai Hasan mengambil Al-Quran dari rak kayu tuanya. Ia membuka halaman dan membaca ayat-ayat yang penuh dengan keagungan Allah. Setelah itu, ia berkata, "Ketahuilah, setan tidak memiliki kuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Kita tidak perlu takut kepada mereka. Ayo, kita ke pemakaman itu sekarang." Malam itu, Kiai Hasan membawa beberapa pemuda desa ke pemakaman. Di tengah kegelapan malam, angin berhembus dingin. Mereka mendekati tempat di mana pocong itu terlihat. Ketika mereka mulai melantunkan ayat-ayat suci, tiba-tiba muncul bayangan putih melompat-lompat di kejauhan. Salah satu pemuda hampir lari, tetapi Kiai Hasan menahannya. "Bacalah ayat ini bersamaku. Jangan gentar. Setan hanya ingin menakut-nakuti." Dengan suara lantang, mereka membaca surah Al-Baqarah. Pocong itu berhenti melompat. Perlahan,
Tubuhnya mulai menghitam dan mengecil hingga akhirnya lenyap, seperti asap yang terbawa angin. Kejadian itu menyadarkan penduduk desa bahwa pocong bukanlah arwah gentayangan, melainkan tipu daya iblis yang bisa dilawan dengan iman dan doa. Namun, iblis tetap tidak menyerah. Dalam kegelapan lembah tempat persembunyiannya, ia kembali memikirkan strategi baru. Manusia mulai memahami tipu dayaku, gumamnya. Tapi aku akan menemukan cara lain. Selama ada rasa takut dalam hati mereka, aku akan terus berusaha menyesatkan mereka. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita lanjutkan menyimak perjalanan kisahnya berikut ini. Setelah kejadian di pemakaman, penduduk desa mulai memahami bahwa pocong hanyalah manifestasi dari tipu daya iblis. Namun, di luar desa itu, ketakutan terhadap pocong masih menyebar luas. Cerita-cerita tentang pocong yang muncul di ladang, di jalan-jalan sepi, atau di hutan angker terus menghantui masyarakat. Iblis dan pengikutnya menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali di desa Kiai Hasan, tetapi di tempat lain, ketakutan itu masih menjadi senjata mereka. Mereka mengubah taktik. Tidak lagi hanya menakut-nakuti dengan wujud pocong yang menyeramkan. Mereka mulai masuk ke dalam mimpi-mimpi manusia, membuat mereka percaya bahwa kemunculan pocong adalah pertanda buruk. Orang-orang yang bermimpi tentang pocong mulai menghubungkan kemunculan makhluk itu dengan bencana, kematian, atau kutukan. Ketakutan mereka bertambah dalam. Mereka mulai mencari perlindungan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti kembali ke jimat, mantra, atau dukun. Di sisi lain, Kiai Hasan tidak tinggal diam. Ia mulai mengajarkan ilmunya ke desa-desa lain. Dalam perjalanan dakwahnya, ia sering dihadapkan pada tantangan yang berat. Banyak orang yang sudah terlanjur percaya bahwa pocong adalah arwah penasaran yang marah karena tidak dikuburkan dengan benar. Di sebuah desa kecil bernama Sukamukti, Kiai Hasan bertemu dengan seorang dukun bernama Pak Garong. Pak Garong adalah salah satu yang paling ditakuti di sana. Ia mengaku bisa berkomunikasi dengan pocong dan menjual jasa untuk mengusir mereka. Penduduk sering datang kepadanya membawa ayam atau kambing sebagai tumbal. "Pak Kiai," kata Pak Garong dengan nada merendahkan saat bertemu dengan Kiai Hasan, "apa yang Anda lakukan di sini? Apakah Anda ingin mengusir pocong tanpa bantuan jimat dan mantra saya?" Kiai Hasan hanya tersenyum. "Pak Garong, saya hanya ingin mengingatkan penduduk bahwa tidak ada yang perlu ditakuti selain Allah. Pocong yang Anda bicarakan itu bukanlah arwah penasaran, tetapi setan yang ingin menyesatkan manusia." Pak Garong tertawa terbahak-bahak. "Kalau begitu, buktikanlah, Kiai. Di kuburan desa ini, pocong sering muncul. Kalau Anda berani, silakan datang ke sana malam ini." Kiai Hasan menerima tantangan itu tanpa ragu. Malam itu, ia pergi ke kuburan dengan beberapa penduduk yang sudah mulai percaya pada ajarannya. Pak Garong juga ikut, namun dengan niat untuk membuktikan bahwa Kiai Hasan salah. Saat mereka tiba di kuburan, suasana sangat mencekam. Angin berhembus dingin, dan suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Tiba-tiba, sebuah sosok putih muncul, melompat-lompat dengan gerakan yang tidak wajar. Bau busuk menyebar di udara. Beberapa penduduk hampir melarikan diri, tetapi Kiai Hasan menahan mereka. "Jangan takut," katanya dengan tenang. "Setan hanya bisa mengganggu jika kita membiarkan rasa takut menguasai hati kita.
Bacalah ayat-ayat Allah bersama saya. Dengan suara lantang, Kiai Hasan memimpin pembacaan surah Al-Falaq dan An-Naas. Pocong itu berhenti bergerak. Perlahan, sosoknya mulai menyusut, berubah menjadi bayangan hitam, lalu lenyap dalam kegelapan malam. Penduduk yang melihat kejadian itu tertegun. Bahkan Pak Garong tidak bisa berkata-kata. Ia sadar bahwa selama ini ia telah menjadi alat iblis untuk menyesatkan orang-orang. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia mendekati Kiai Hasan dan berkata, "Pak Kiai, saya salah. Tolong ajari saya cara kembali ke jalan yang benar." Malam itu menjadi titik balik bagi desa Sukamukti. Orang-orang mulai meninggalkan jimat, mantra, dan kepercayaan kepada dukun. Mereka kembali berpegang pada ajaran Islam yang murni. Namun, iblis tidak berhenti. Ia terus berusaha mencari celah di hati manusia, memanfaatkan ketakutan, keserakahan, dan kelemahan iman mereka. Tetapi Kiai Hasan dan para penerusnya juga tidak berhenti berdakwah, menyebarkan cahaya Islam ke seluruh pelosok negeri. Di setiap tempat di mana keimanan semakin kuat, pocong-pocong palsu itu menghilang. Kisah mereka menjadi pelajaran bahwa kejahatan hanya memiliki kekuatan selama manusia takut dan lupa kepada Tuhannya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia dan kusayangi. Meskipun kekuatan pocong mulai melemah di banyak desa karena pengaruh dakwah Kiai Hasan, iblis tidak pernah menyerah. Di lembah gelap tempat ia bersemayam, ia berkumpul dengan anak buahnya, membahas kegagalan mereka. Wajah-wajah setan yang penuh amarah memenuhi tempat itu, sementara suara iblis menggema dengan nada mengintimidasi. Manusia semakin kuat dalam keimanan mereka, geram iblis. Tapi kita tidak boleh kalah. Pocong telah menjadi simbol ketakutan yang berhasil, tapi itu belum cukup. Kita harus menciptakan rasa takut yang lebih dalam, yang tidak hanya menghantui tubuh mereka, tapi juga pikiran dan jiwa mereka. Salah satu anak buahnya, setan bernama Zarkil, mengajukan usulan. "Wahai tuanku, manusia takut pada hal yang tidak mereka pahami. Jika kita tidak bisa lagi menakuti mereka dengan wujud fisik, mari kita masuki mimpi mereka. Kita buat mereka melihat hal-hal yang bahkan logika mereka tak mampu menjelaskan. Kita tanamkan keraguan, bukan hanya ketakutan." Iblis tersenyum lebar mendengar ide itu. "Kau benar, Zarkil. Ketakutan fisik mudah dilawan dengan keberanian, tapi keraguan, itu racun yang sulit disembuhkan. Kita akan menanamkan mimpi buruk kepada mereka. Setiap malam, manusia akan bertanya-tanya, apakah iman mereka cukup kuat untuk melawan apa yang mereka lihat?" Rencana itu segera dilaksanakan. Iblis memerintahkan para pengikutnya untuk menyebar ke seluruh negeri, mengganggu manusia dalam tidur mereka. Dalam mimpi-mimpi itu, pocong kembali muncul, tetapi kali ini lebih menyeramkan. Mereka tidak hanya melompat-lompat, tetapi juga berbicara dengan suara yang membuat hati gentar. "Aku adalah arwah penasaran," bisik pocong dalam mimpi seseorang. "Kuburanku tidak diterima. Doamu tidak sampai kepadaku. Kau berdosa karena tidak peduli kepada yang mati." Pesan-pesan itu membuat banyak orang terbangun dengan keringat dingin. Mereka mulai mempertanyakan ibadah mereka, bahkan mulai curiga kepada keluarga mereka sendiri. Beberapa kembali mencari solusi dari dukun atau mempercayai tahayul, berharap bisa menghindari mimpi buruk itu. Namun,
Rencana ini tidak berjalan mulus di mana-mana. Di desa-desa yang telah disentuh oleh dakwah Kiai Hasan, banyak orang yang segera menyadari bahwa mimpi-mimpi itu hanyalah tipu daya setan. Mereka melawan rasa takut mereka dengan memperbanyak doa sebelum tidur, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan menguatkan iman mereka. Di tengah kondisi ini, Kiai Hasan semakin giat berkeliling, memberikan ceramah tentang bagaimana menghadapi gangguan setan. Suatu malam, di sebuah desa bernama Kertajaya, seorang pemuda bernama Ibrahim datang kepadanya. Ibrahim adalah seorang yatim piatu yang sering diganggu mimpi buruk tentang pocong. "Kiai, setiap malam saya bermimpi dikejar pocong," kata Ibrahim dengan wajah lelah. "Ia selalu berkata bahwa saya akan mati muda karena dosa-dosa saya. Saya takut. Kiai, apa yang harus saya lakukan?" Kiai Hasan menatap Ibrahim dengan penuh kasih. "Anakku, mimpi itu hanyalah permainan setan. Setan ingin kau merasa takut dan kehilangan harapan. Tapi ingat, Allah lebih kuat dari mereka. Kau tidak perlu takut. Mulailah dengan membaca ayat kursi sebelum tidur, dan niatkan hatimu untuk berserah kepada Allah." Ibrahim mengikuti saran Kiai Hasan. Malam itu, sebelum tidur, ia membaca ayat kursi dan berdoa dengan sepenuh hati. Ketika ia tidur, mimpinya berubah. Pocong itu muncul lagi, tetapi kali ini Ibrahim tidak gentar. Ia membaca doa dalam mimpinya, dan pocong itu meleleh menjadi bayangan hitam, lalu menghilang. Ibrahim terbangun dengan perasaan lega. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi diganggu oleh pocong dalam mimpinya. Kisahnya menyebar ke seluruh desa, memberikan harapan kepada banyak orang bahwa tipu daya setan dapat dikalahkan dengan iman. Di sisi lain, iblis kembali ke lembahnya dengan amarah yang membara. Rencananya kembali gagal. Manusia semakin kuat, pikirnya. Tapi aku tidak akan menyerah. Selama ada rasa takut, rakus, atau kebencian di hati mereka, aku akan terus berusaha. Di dunia manusia, perjuangan melawan tipu daya iblis terus berlangsung. Pocong, meskipun masih menjadi simbol ketakutan, tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Manusia yang kuat imannya tahu bahwa mereka hanya perlu takut kepada Allah, dan bukan kepada makhluk-makhluk yang diciptakan untuk menyesatkan mereka. Demikian sahabat inspiratifku, kisah ini saya sajikan semoga bermanfaat, menginspiratif kehidupan kita, untuk tetap berada di jalan yang lurus, yang penuh kebenaran bimbingan petunjuk Sang Maha Pencipta, agar kita selalu merdeka di dalam menjalani kehidupan ini, dan hanya kepadanya kita berserah diri. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif selanjutnya. Dan saya Jessica Hussein, mohon pamit undur diri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.